Perkenalkan, saya Norana Sita Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22040125. Di sini saya akan membahas untuk memenuhi tugas dari Ibu Novitayanti yang berjudul tentang pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep hukum atau prinsip melalui tahap-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan, akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin kurang dengan semakin tingginya kelas siswa. Metode saintifik sangat relevan dengan 3 teori, yaitu teori Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. B. Karakteristik pembelajaran dengan metode saintifik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensi dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik: yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek. Yang kedua, untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi belajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa. C. Langkah-langkah umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah atau saintifik mempunyai kriteria proses pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas hanya kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respons siswa, dan interaksi edukatif. Guru siswa terbebas dari prasangka yang serta pemikiran subjektif. Ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tepat. Keempat, mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan suatu sama lain. D. Fungsi dan peranan kurikulum. Menurut Posner 1922 dalam Muhammad Nuh, kurikulum adalah seluruh pengalaman yang direncanakan yang akan dialami oleh siswa dalam seluruh proses pendidikan di sekolah.
sehingga tujuan pendidikan tercapai. Pengalaman itu mengandung beberapa hal. Yang pertama, pengalaman itu menyangkut pengalaman kurikuler di kelas dan pengalaman kokurikuler dan pengalaman luar sekolah. Yang kedua, pengalaman itu berkaitan dengan konteks, filsafat, isi, pengaturan isi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga, pengalaman itu hanya akan jalan bila beberapa hal. Pertama, guru, fasilitas, infrastruktur, buku, situasi, dan suasana sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.